Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat yang sama-sama mengharapkan maghfirah, sama-sama mengharapkan rahmat, serta kita semuanya tentunya mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di tempat yang mulia ini, marilah kita kembali mengingatkan kepada diri kita masing-masing. Untuk kesekian kalinya kita berintrospeksi diri lagi, sebagaimana yang telah disabdakan oleh baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Tentunya kita yang hadir di tempat yang mulia ini di waktu hari Jumat yang insyaallah diberkahi ini, kita berharap semoga Jumat ini menjadi Jumat yang terbaik, Jumat yang kita akan lalui dengan penuh keimanan dan penuh ketakwaan. Di awal tahun 2025 ini, alhamdulillah kita diberi kesempatan. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan, yaitu untuk kesekian kalinya kita beribadah di bulan Rajab, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi ini. Allah Subhanahu wa taala menetapkan 12 bulan pada penciptaannya, dan di antara 12 bulan tersebut Allah khususkan 4 bulan, minha arba'atun hurum, arba'ah 4 hurum yang mulia, yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara 4 bulan tersebut adalah bulan Rajab. Alhamdulillah kita berada di permulaan bulan Rajab, bulan yang mana diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah melarang untuk berbuat zalim pada bulan Rajab ini, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas menyampaikan, hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kesempatan untuk beribadah di bulan Rajab ini, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan meningkatkan pahala-pahala yang ia kerjakan ibadah di dalamnya. Dan sebaliknya, hamba Allah Subhanahu wa taala yang melakukan maksiat di dalam bulan Rajab tersebut atau bulan hurum tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala mengancam akan dilipat gandakan dosanya, wal iyadzu billah. Oleh karenanya, az-zulm di kalimat Al-Qur'an ini, zulm secara bahasa wad'u syai' fi ghairi makanihi, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ini secara arti bahasa. Namun arti bahasa ini sudah cukup untuk kita artikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita lisan, memberikan kita mulut yang seharusnya kita lakukan. Kita gunakan lisan ini, kita gunakan mulut ini kepada hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita gunakan lisan ini. Kita membaca mushaf, kita membaca Al-Qur'an, kita berzikir, kita berkata hal-hal yang baik, atau bahkan kita mengajak saudara-saudara kita kepada hal-hal kebaikan. Ini menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tangan, Allah memberikan kita tangan, maka tangan ini kita gunakan kepada tempatnya, kepada hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bekerja misalnya, jangan sampai tangan ini kita lakukan kepada hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pula anggota tubuh kita yang lain. Wad'u syai' fi ghairi makanihi. Inilah arti kata zulm, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyampaikan, az-zulmu zulumat yaumal qiyamah. Mungkin kita mengerjakan maksiat dan kita tidak merasakan hal itu adalah sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena
Az-zulmu zulumati yaumal qiyamah. Satu kezaliman maka akan berdampak di akhirat kelak menjadi zulumat, sesuatu yang sangat-sangat gelap, wal iyaz billah. Oleh karenanya di tempat yang mulia ini kita hadir di setiap Jumat untuk mendengarkan khatib menyampaikan kalam ilahi, menyampaikan kalimat ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai kalimat ittaqullah, takwa ini kita bosan untuk mendengarkannya di masjid ini. Karena apa? Karena kalimat takwa disinilah yang akan membawa amalan-amalan kita, membawa keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan iman kita, dan tentunya meningkat semua amalan-amalan ibadah kita. At-taqwa hahuna. Rasulullah menyampaikan at-taqwa hahuna. Takwa itu berada di dalam hati. Innallaha la yanzuru ila jasadikum wala ila suwarikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa asyara biyadihi ila sadrihi. Bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat dari bentuk rupa kita, tidak melihat dari harta-harta yang kita miliki, tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat apa isi hati kita. Oleh karenanya setiap harinya kita senantiasa meningkatkan kualitas ibadah kita hanya kepada Jalla Jalaluhu Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Rajab inilah waktu yang sangat baik sekali untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Kita tingkatkan lagi sholat kita. Yang mungkin awalnya kita tidak sholat di masjid, kita sholat di masjid. Yang mungkin sudah sholat di masjid, ditambah lagi rawatibnya. Yang sudah ditambah rawatibnya, diajak lagi saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita untuk memakmurkan rumah Allah ini. Dan begitu seterusnya. Dan insya Allah apabila satu kampung beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai janjinya Allah Subhanahu wa taala, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakat minas sama'i wal ard." Dan tentunya sungguh kata Allah, apabila satu kampung ini beriman dan bertakwa, lafatahna 'alaihim barakat. Dalam ilmu bahasa Arab, lam di sini adalah lamut taukid, penegasan dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh, la fatahna, sungguh kata Allah. Tidak sampai di situ. La fatahna, bukan la fatahtum, tetapi la fatahna. Nun di sini adalah nun li ta'zim, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Seakan Allah Subhanahu wa menyampaikan, wahai hamba-hambaku, di suatu kampung yang mana kampung tersebut beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh kata Allah, aku akan membuka pintu-pintu keberkahan, pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Maka sungguh apabila kita ingin kebahagiaan bapak-bapak sekalian, kita ingin kebahagiaan di dunia ini, kita ingin kebahagiaan di akhirat, maka jangan lari jauh kemana-mana. Kita kembali ke agama Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal salih. Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan memberikan kita pintu-pintu keberkahan. La fatahna 'alaihim barakat. Tidak hanya berkah, barakat ini jamak. Barakat dalam arti barakat. Barakah, barakah. Barakah. Kalau kita artikan dalam bahasa Arab, kasratul khairi fiha. Kasrah, banyak khair, kebaikan, banyak kebaikan. Jadi ada orang yang mungkin diberikan dunia oleh Allah Subhanahu wa taala tetapi tidak ada kebaikan di dalamnya. Qarun, mungkin kita sudah sering dengar kisah-kisah Qarun, kisah-kisah Fir'aun. Allah berikan kerajaan pada Fir'aun, semua ada, bala tentara, sungai Nil yang panjang, harta yang banyak, tetapi tidak ada kebaikan di dalamnya. Allah tenggelamkan ia, Fir'aun. Wa nunajji badanak ila yaumil qiyamah wa litakuna ayah. Dan tidak sampai di situ, sudah ditenggelamkan, dijadikan ayah, dijadikan tanda-tanda. Jasad Fir'aun itu Pak, masih ada di Mesir sana Pak. Dijadikan museum. Inilah orang-orang yang tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ia kufur, bahkan ia mengaku dirinya Tuhan. Ana rabbukum la'ala, kata Fir'aun. Aku Tuhanmu yang paling tinggi. Wa li'iyadu billah. Qarun, Allah Subhanahu wa taala berikan ia harta. Sampai dikatakan dalam kisah, itu kunci hartanya itu Pak, saking besarnya itu gudang, kuncinya itu dibawa oleh orang bodyguard yang tubuhnya besar. Artinya hartanya sangat banyak, tetapi tidak ada kebaikan di dalamnya.
tidak ada iman, tidak ada takwa, Allah timbun itu harta. Maka kalau ada harta karun, harta korun itu, tetapi tidak ada kebaikan di dalamnya, maka barakah inilah, keberkahan inilah yang kita minta setiap harinya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Inilah doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajarkan kepada kita. Apabila sudah masuk waktu Rajab, maka minta keberkahan di dalamnya. Minta keberkahan di dalamnya. Allahumma barik lana, ya Allah, berkahilah kami fi Rajab, di bulan Rajab, wa Sya'ban, setelah bulan Rajab bulan Sya'ban, wa Sya'ban, di bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikan umur kami di bulan Ramadan. Karenanya alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan umur yang panjang. Kita syukuri dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya salat di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa salat 5 waktunya di tempat mana dikumandangkan azan, yaitu di masjid. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha lana wa lakum fastaghfiruhu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu 'alan nabiyil mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa man ihtada. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat yang sama-sama mengharapkan maghfirah, sama-sama mengharapkan rahmatnya jalla jalaluhu Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita berdoa di khutbah yang kedua ini, izinkan saya menyampaikan satu hadis yang sering saya sampaikan. Hadis ini sangat agung sekali, yang mana mengingatkan kita untuk senantiasa meningkatkan kualitas ibadah kita. Man kana yaumuhu ahsan min amsihi fahuwa rabih. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka ia tergolong orang-orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu mithla amsihi, dan barang siapa yang hari ini lebih sama dengan hari kemarin, maka ia merugi. Jadi lebih baik daripada hari kemarin, ia digolongkan orang-orang yang beruntung, kata Rasulullah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang mungkin hari ini masih salat di rumahnya, ia tingkatkan lagi untuk sholat di masjid. Yang hari ini hanya sholat 5 waktu, terbatas hanya 5 waktu saja sholat, ia tambahkan dengan sholat sunnah-sunnahnya. Yang hari ini tidak pernah puasa sunnah Senin Kamis, ia berazam pada dirinya untuk mengerjakan puasa Senin Kamis. Itu puasa Senin Kamis, Pak, sunnahnya baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasul kita mengajarkan puasa sunnah Senin Kamis itu karena ada sesuatu di dalamnya. Ahabbu an yurfa'u amali wa ana sha'im, kata baginda. Aku senang dan aku bahagia apabila amal-amalku ini diangkat, dibacakan, diperlihatkan kepada Allah pada hari Senin dan hari Kamis, dan aku berada dalam keadaan berpuasa. Itu kata baginda sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka amalan yang kedua adalah selain sholat 5 waktu di masjid adalah berpuasa. Jadi kita tingkatkan lagi kualitas ibadah kita di bulan Rajab ini, dan kita minta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan taufiknya agar kita senantiasa dalam ketaatannya. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا قاضي الحاجات. اللهم إنك تعلم ما في قلوبنا فاقضي جميع حوائجنا يا الله. اللهم من يحضر في هذا المسجد فاقضي ديونهم يا الله. اللهم من يحضر في هذا المسجد يسر أمورهم يا الله. اللهم من يحضر في هذا المسجد فاغفر ذنوبهم يا الله. اللهم انصر إخواننا في كل مكان. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وأفغانستان. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أقيموا الصلاة.